Okay, good morning everyone. Welcome to English for Tourism Industry class. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata. Terima kasih telah bergabung. Our today's material is about social interaction in the tourism industry. Jadi kita akan tentang social interaction di the first half of our semester ya, di setengah pertemuan pertama kita sebelum UTS kita banyak membahas tentang industri perhotelan gitu ya. Lalu juga kita sudah membahas untuk tugas midterm kemarin kita membuat poster gitu ya. Nah, kita kebanyakan fokus di perhotelan memang kemarin gitu ya, karena perhotelan adalah salah satu industri dalam industri pariwisata yang penting gitu ya. Terlebih lagi sekarang dengan adanya jenis-jenis liburan seperti staycation gitu ya. Jadi turis itu liburan hanya di hotel saja, tidak perlu ke tempat pariwisata. Tetapi gitu ya, kita juga sudah belajar tentang bagaimana kalau kita menjadi pekerja di industri perhotelan seperti di bagian resepsionis, gitu, dan juga jabatan-jabatan lainnya, sehingga ketika kita berperan untuk memandu turis check in, check out gitu ya, or living room service gitu kita sudah tahu. Tapi second half of the pre-midterm meetings gitu ya, setengah terakhir sebelum UTS kita fokus ke cara promosi gitu ya, mempromosikan industri pariwisata, salah satunya juga hotel di dalamnya dan objek-objek pariwisata gitu ya. Nah, berikutnya pertemuan setelah UTS kita akan fokus terhadap dari unsur-unsur kebahasaannya gitu ya. Yang pertama adalah interaksi sosial tentunya, tentu saja ketika kita bekerja di industri pariwisata kan ada interaksi-interaksi gitu ya yang di luar interaksi profesional, artinya di luar seperti booking dan lain-lain gitu ya, reservasi. Kita juga akan berinteraksi secara sosial dengan turis. Tujuannya kenapa gitu ya, interaksi sosial juga penting dalam industri pariwisata. Tujuannya adalah untuk memberikan citra yang baik, pengalaman sebaik mungkin gitu ya. Jadi ketika turis ini pulang setelah liburan, mereka ini merasa puas gitu ya dengan pelayanan yang diberikan dan kemudian akan kembali lagi gitu ya berlibur di tempat kita bekerja dan juga akan menceritakan pengalaman baiknya itu kepada keluarga, teman-teman mereka di daerah atau negara asalnya gitu ya, sehingga nanti turis-turis baru akan datang juga ke tempat kita bekerja gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja ketika kita berinteraksi dengan turis, yang pertama adalah menyapa gitu ya, greetings, there are so many greetings, you have learned about greeting from the very first semester gitu ya. Kalian sudah belajar greeting semenjak semester pertama di kelas bicara gitu ya, pasti kita belajar greetings. Greetings ini di dalam industri pariwisata gitu ya. Kalau biasanya kita mengenal greetings itu dibagi 3 situasi gitu ya, di mana kita bisa memilah-milah ekspresi atau ujaran yang kita gunakan itu biasanya ada 3, situasi formal, informal, dan casual gitu ya. Formal ini dalam pertemuan-pertemuan resmi seperti pertemuan pemerintahan gitu ya, di persidangan dan lain-lain. Kalau informal seperti di dunia pendidikan gitu ya, itu informal. Jadi terutama ketika lawan bicara kita adalah orang-orang yang sudah kita kenal dekat seperti dosen gitu ya. Lalu ada situasi casual, artinya adalah dengan teman sebaya gitu ya. Nah, biasanya dengan teman yang lebih senior kita menggunakan informal, tetapi dengan teman yang sebaya kita menggunakan casual gitu. Termasuk juga dengan adik tingkat gitu ya, yang lebih muda, biasanya kita menggunakan casual. Nah, ketika kita bekerja di industri pariwisata, baik itu di perhotelan ataupun di tempat pariwisatanya gitu ya, baik itu sebagai tour guide ataupun sebagai customer service, biasanya kalau di industri pariwisata itu kan ada
ada petugas atau officers yang menangani misalkan untuk komplain gitu ya, seperti customer service atau guest relation, atau biasanya di kota-kota besar gitu ya, di tempat umumnya pun biasanya ditempatkan petugas-petugas yang bisa memberikan informasi kepada turis gitu ya. Di Malioboro kalau tidak salah ada gitu ya, kalau di seperti di KL gitu ya, di Kuala Lumpur itu di jalan-jalannya pun biasanya disediakan information service untuk turis gitu ya. Di Jakarta saya rasa belum ada gitu ya. Nah, tentu saja ketika berinteraksi itu kita pertama kali harus menyapa gitu ya, walaupun mereka yang mendatangi kita gitu ya, kita tetap harus menyapa. Nah, sapaannya kalau tadi dalam situasi tipe-tipe situasi itu ada 3 gitu ya. Nah, dalam industri pariwisata itu biasanya kita tetap berlaku formal gitu ya, artinya resmi, karena orang yang kita temui atau ajak bicara adalah strangers gitu ya, artinya orang yang belum atau tidak kita kenal. Tetapi pembawaan kita itu harus ramah seperti berbicara casual gitu. Jadi ada di tengah-tengah seperti informal gitu ya. Jadi tetap resmi artinya sopan, tetapi juga ramah dan friendly seperti kita berbicara kepada teman sendiri gitu ya. Nah, tipe sapaannya bisa yang standar gitu ya. Kita bisa mengucapkan good morning, good afternoon, good evening. Tinggal kita sesuaikan dengan waktunya gitu ya, apakah di pagi hari, di siang hari, atau di sore atau malam hari gitu ya. Lalu juga biasanya ketika kita bekerja di hotel, nilai atau emosi tamu terhadap pelayanan kita itu akan meningkat 1000 kali lipat kalau kita mengetahui nama mereka gitu ya. Jadi ketika menyapa, kita juga menyebutkan nama mereka. Nah, biasanya tentu saja tidak mungkin gitu ya kita hafal seluruh tamu yang menginap dalam satu hotel gitu, karena kan setiap harinya berganti-ganti gitu ya, jumlah kamarnya juga ada banyak gitu ya. It's impossible to remember every guest. Tapi biasanya kalau di hotel, di bagian reservasi atau front office biasanya ada inventory, jadi nama-nama tamu yang menginap pada hari itu gitu ya. Nah, ketika kita menyapa akan lebih baik gitu ya, impresi yang akan diberikan itu 1000 kali lebih baik kalau kita juga menyebutkan nama mereka. Tetapi biasanya memang nama yang booking dengan nama yang menginap itu berbeda, jadi harus kita perhatikan hati-hati gitu ya. Dan juga biasanya kalau bule itu kan menggunakan last name. Nah, last name sendiri kita tidak bisa mengira-ngira namanya apa, jenis kelamin gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika bertemu ya kita tahu gitu ya laki-laki perempuan, tetapi kalau misalkan by phone juga sapaannya sama gitu ya. Lebih baik kalau kita menyebutkan namanya, tetapi kita harus pastikan dulu gitu ya. Jadi apakah yang menelpon kita ini laki-laki atau perempuan gitu ya, ataukah apakah orang yang menelpon ini sama dengan yang namanya tercatat, artinya adalah yang membooking dengan yang menginap ini sama gitu ya. Jadi kita harus pastikan dulu gitu. Tapi kalau tepat penggunaan, artinya kita menyebutkan nama tamu ini gitu ya, impresi yang diberikan itu akan jauh lebih baik. Lalu setelah menyapa kita bisa mengucapkan welcome gitu ya, selamat datang gitu ya, atau ini kalau kita berada di front office gitu ya. Atau juga kalau ketika menelpon gitu ya, bisa juga disebutkan nama hotelnya ketika kita menyapa by phone. Kalau kita menyapa, kalau kita bertemu secara langsung interaksinya gitu ya, tentu saja smile is a must. Tersenyum itu harus wajib dalam segala situasi gitu ya. Walaupun ketika kita sedang dikomplain, artinya kita menjadi guest relation gitu ya, atau customer service, lalu ada tamu atau turis yang komplain, kita tetap harus tersenyum gitu ya. That's important. Jadi walaupun bagaimanapun kita terdesaknya, smiling is important. Lalu berikutnya head bow, biasanya ketika di front office gitu ya, reservation atau di bagian depan, concierge gitu ya, itu head bow merunduk seperti ini, seperti orang Jepang atau Korea gitu ya. That's also important gitu ya. Lalu berikutnya setelah menyapa, yang penting juga untuk diucapkan adalah memberikan nama dan posisi gitu ya. Misalkan
kita bisa menggunakan hi, I am, gitu ya. Hi, I'm Galen, the customer service of Ambarukmo Hotel, gitu ya. Atau misalkan, hello, my name is Gesa. I will be your assistant during your stay at the Grand Ambarukmo Hotel, gitu ya. Kita juga bisa menggunakan allow me to introduce myself, my name is bla bla bla. Ini biasanya terlalu formal sih, tetapi untuk ketika misalkan hotel kita sedang menerima tamu konsulat gitu ya, ini bisa digunakan. Lalu setelah memberikan nama dan posisi kita, artinya juga kenapa posisi juga penting untuk diucapkan gitu ya, karena nantinya tamu atau turis yang berhadapan dengan kita juga bisa memposisikan diri gitu ya, ketika dia mau komplain tentang makanan gitu misalkan, ya tidak bisa disampaikan di bagian front office atau room atau reservasi gitu ya. Ini nanti bisa disampaikan ke bagian kitchen atau restoran gitu ya. Nah, setelah mengucapkan nama dan posisi kita, lalu kita bisa mengatakan I'm ready to help or serve you gitu ya. Bisa I'm atau we're. Gantung misalkan ada berapa banyak orang yang misalkan ada beberapa kalian bekerja in team gitu, kalian bekerja dalam sebuah regu gitu ya. Setelah menyapa gitu ya, memperkenalkan diri dan menyebutkan posisi, lalu kita bisa tanyakan gitu ya, ada keperluan apa atau ada permasalahan apa yang dihadapi oleh turis atau tamu kita gitu ya. Kita bisa menggunakan how can I help you sir, ma'am gitu ya. Nah, ini biasanya sir, ma'am ini kalau dalam perhotelan gitu ya, atau di dalam industri pariwisata biasanya yang muda pun gitu ya bisa tetap menggunakan sir atau ma'am. Apalagi ketika kita berhadapan dengan bule ya, bule itu walaupun usianya masih muda tapi biasanya terlihat lebih dewasa dibandingkan orang Indonesia gitu ya. Setelah kita menanyakan apa keperluan mereka gitu ya, kita dengarkan apa keluh kesah mereka atau yang ingin mereka sampaikan gitu ya. Lalu setelah kita mendengarkan gitu ya, ketika kita mendengarkan ini, we have to focus on them. Jadi kontak mata kita itu kepada turis atau tamunya gitu ya. Jangan ketika kita mendengarkan, lalu kita juga langsung saat itu juga mencoba menyelesaikan permasalahan atau komplain mereka gitu ya. That's unwise gitu, biasanya itu tidak ramah artinya. Jadi kita dengarkan dulu gitu ya keluh kesahnya. Setelah itu kita bisa menggunakan IC gitu ya, artinya IC di sini menunjukkan kalau kita sudah mengerti tentang keluh kesah mereka gitu ya. Lalu kita bisa mengatakan may I see or have your booking or room number gitu ya. May I see your booking number ya, atau may I have your room number ya. Jadinya kita menanyakan mereka ini stay di mana gitu ya. Atau misalkan ketika check-in booking number-nya misalkan ketika check-in turis ini memesan misalkan early check-in atau dia reserve di lantai yang non smoking gitu ya. Nah, nanti kita sesuaikan dulu nih dari bookingan mereka. Ketika booking itu kan kita bisa menceklis, kita bisa memilih preferensi-preferensi yang kita inginkan. Misalkan kita tidak mau di lantai, kita tidak mau berada di satu lantai yang sama dengan smoking room gitu ya. Artinya tamu diperbolehkan untuk merokok di dalam kamar, atau misalkan kita tidak mau berada kamar yang di pojokan gitu ya, atau tidak mau kamar yang dekat lift karena biasanya berisik gitu, atau juga misalkan kita sudah pernah menginap di situ dan kita nyaman berada di kamar tertentu, we can also request that room again gitu ya. Jadi ketika kita menginap di hotel tersebut, kita mau menginap di kamar yang sama gitu ya. Nah, sebagai petugas gitu ya, kita bisa kita cek dulu booking number-nya gitu ya, terutama misalkan ketika high season. Jadi kamar yang di booking ini sudah digunakan oleh tamu lain, tentu saja tidak bisa gitu ya. Atau juga selain I see, may I have your booking number gitu ya, kita juga bisa menggunakan sure sir atau ma'am gitu ya. Let me see what I can do.
Jadi ketika mereka sudah menceritakan keluh kesahnya gitu ya, komplain mereka, kita bisa mengucapkan ini, gitu ya. Lalu setelah kita mendengarkan gitu ya, jadi ketika mereka mengutarakan keluh kesahnya, komplainnya, jangan langsung mencoba memecahkan, tapi kita dengarkan dulu. Setelah kita mendengarkan, kita bisa mengucapkan I see, may I see your booking or room number itu, atau sure ma'am, atau sir, let me see what I can do gitu ya. Kita bisa mengucapkan, karena ketika kita misalkan permasalahannya ini harus dikoordinasikan dengan pegawai hotel di bagian lain gitu ya, atau petugas pariwisata di divisi lain gitu ya. Tentu saja kita harus berkoordinasi dengan mereka. Nah, kita harus bisa kita harus meninggalkan atau harus menelpon gitu ya divisi lain tersebut untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Kita bisa menggunakan do you mind to wait for a moment, artinya kita meminta turis atau tamu ini untuk menunggu terlebih dahulu gitu ya, menunggu sebentar. Jadi ketika kita mencoba memecahkan masalah, kita tidak bisa berada di depan turisnya gitu ya. Nah, kita bisa meminta turisnya ini untuk menunggu dengan menggunakan do you mind to wait for a moment. Di sini kita mulai berpikir gitu ya, setelah kita mendengarkan, kita ucapkan setelah mereka menjelaskan komplainnya, keluhannya, atau opinionnya gitu ya, kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, kita bisa menggunakan I see, may I have your room number, atau sure sir atau ma'am, let me see what I can do. Nah, setelah mengucapkan itu, mulailah kita berpikir gitu ya, gimana cara kita menyelesaikan atau memberikan kebutuhan yang dibutuhkan si turis ini gitu ya. Lalu kalau misalkan apa yang dibutuhkan ini harus bekerja sama dengan divisi lain, kita bisa menggunakan do you mind to wait for a moment ya. Jadi apakah Anda keberatan untuk menunggu sebentar gitu ya. Lalu setelah itu juga we can give suggestion. Jadi ketika menunggu tersebut, we can also give suggestion gitu ya. Kita bisa memberikan saran atau rekomendasi gitu ya, misalkan tempat menunggu. Giving suggestions. Misalkan misalkan menggunakan may I suggest the bar to wait. Misalkan kita bar lounge. Jadi ketika misalkan meminta tamu atau turis ini untuk menunggu selagi kita mencoba memecahkan komplain atau memenuhi apa yang dibutuhkan turis ini gitu ya, kita bisa memberikan saran tempat menunggu gitu ya. Misalkan kita mengarahkan tamu atau turis ke bar atau ke lounge gitu ya. Setelah menanyakan dan mendengarkan apa yang turis butuhkan gitu ya, kita juga bisa menanyakan experience gitu ya. Artinya ketika kita tidak mesti pergi dari tempat kita bekerja gitu ya, from our station misalkan ada kita bertugas sebagai reservasi atau front office, lalu ada complaint, lalu kita bisa membutuhkan waktu gitu ya, seperti basa-basi gitu ya, untuk mengulur waktu, kita bisa menanyakan pengalaman mereka gitu ya. Misalkan, how are you enjoying your stay? Apakah kamu nyaman menginap di hotel kami gitu ya? Do you enjoy your time with us? Gitu ya, misalkan apakah kamu menikmati waktu menginap di sini gitu ya. Jadi ini adalah untuk basa-basi. Gitu.
Jadi kalau kebutuhannya ini bisa kita selesaikan from our station, artinya koordinasi dengan divisi lain dilakukan dari tempat kita bekerja gitu ya, artinya dari front desk gitu ya, front office. Selagi menunggu, nah kita bisa basa-basi. Basa-basinya ini dengan menanyakan bagaimana pengalaman mereka selama menginap atau berlibur di tempat kita bekerja gitu ya. Nah, setelah kebutuhan mereka tercukupi, artinya komplain sudah diterima dan kita sudah memberikan solusi gitu ya, kita bisa menanyakan sebelum mengakhiri gitu ya interaksi kamu dengan turis atau tamu, kita bisa menanyakan apakah ada hal lain yang mereka butuhkan gitu ya. Is there anything else I can help you with? Gitu ya, kita bisa menggunakan ini. Is there anything else I can help you with? Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah, lalu kita bisa menggunakan kalau mereka tidak memiliki keluhan atau kebutuhan lain, bisa menggunakan enjoy atau good night gitu ya. Setelah kebutuhan mereka bisa kita berikan gitu atau komplainnya sudah kita dengarkan, sebelum mengucapkan goodbye gitu ya, kita juga bisa menanyakan feedback gitu ya. Ini biasanya ketika check out. Jadi ketika check out kita bisa menanyakan did you have a good time? Apakah pengalaman apakah selama menginap di sini menyenangkan gitu ya? How can we improve? Apa yang bisa kita perbaiki? Ini biasanya digunakan kalau tamu ini komplain yang parah gitu ya. Komplain yang parah artinya misalkan dia sempat tidak suka makanannya gitu ya, atau kamarnya kenapa gitu ya, kamarnya misalkan ada cicak, ada cicak di kamar hotel, that's very fatal gitu ya, itu bisa fatal gitu ya. Cicak saja fatal, apalagi seperti tikus atau kecoa gitu ya, itu sangat parah sekali gitu ya, tidak bisa ditolerir. Ada cicak saja parah gitu ya, apalagi tikus dan kecoa dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan ketika misalkan tamunya ini check out gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki pelayanan kami gitu ya. Biasanya juga di feedback seperti ini diberikan atau dalam bentuk written gitu ya. Jadi kita berikan selembar kertas seperti angket gitu ya. Lalu nanti turis atau tamu ini mengisi dan kita simpan. Lalu untuk inventory artinya ketika dilaporkan ke atasan kita gitu ya. Nah, ini ketika check out juga kita bisa mengucapkan have a good atau safe trip gitu ya. Jadi aman-aman ya di jalan, TTDJ gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, ini beberapa contoh situasi interaksi sosial yang di mana kita bekerja sebagai petugas pariwisata, baik itu di berbagai industrinya gitu ya, baik itu di hotel atau di objek pariwisatanya. Ini beberapa situasi dan ekspresi atau ujaran yang bisa kita gunakan. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada yang belum dimengerti? Halo. Ya, Sir. Bisa dimengerti. Jadi kalau nanti bekerja di industri pariwisata udah bisa ya. Bisa, Sir. Marisa paham. Oke, thank you Marisa. Benar ya Ida, awas kalau kamu tidak bisa ya Ida. Siap. Oke. How about the others? Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada pertanyaan? Atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Cukup jelas, Sir. Jelas, oke. Yang penting gitu ya, biasanya karena kita ini bekerja di industri service, jadi memberikan pelayanan gitu ya, kepuasan tamu atau turis adalah is the goal gitu ya. Biasanya kepuasan tamu adalah tujuannya atau yang harus kita capai gitu ya. Jadi
sebagaimanapun tamu ini disrespectful gitu ya. Jadi misalkan tamunya ini tidak sopan, seperti kemarin ada contoh kasus yang sempat viral di sosial media, Cafe Del Mar ya di Bali, itu beach club. Ada turis gitu ya. Turis ini dia sudah booking di bagian biasanya kalau beach club gitu kan booking dan nanti tempatnya ini sudah ditentukan gitu ya, dan masing-masing tempat ini nanti berbeda-beda harganya. Ketiga harganya berbeda ini, tetapi ketika tempat jadi karena berbeda harga gitu ya, sehingga tempatnya ini ya sudah di situ saja. Tapi ternyata ketika si tamu ini datang ke beach club tersebut, ternyata mereka kepanasan gitu ya. Lalu mereka komplain kepada guest relation atau public relation gitu ya, atau ke bagian customer service. Tapi karena satu dan lain hal, entah cara komplainnya yang tidak sopan atau disrespectful gitu ya, cara guest relation atau customer service-nya menanggapi komplain tersebut juga sama gitu ya. Artinya guest relation-nya itu sempat menyombongkan gitu ya, dia mengatakan kalau saya ini lulusan Cornell University gitu ya. Jadi walaupun saya bekerja di sini, I'm so sorry the connection was interrupted. Saya lanjutkan cerita yang tadi. Jadi ketika tamunya ini komplain gitu ya, dia ingin pindah tempat dari tempat yang sudah dia booking karena alasan kepanasan gitu ya. Customer service-nya ini membalas dengan seperti terjadi percekcokan gitu ya. Lalu customer service ini mengatakan, saya ini lulusan Cornell University, artinya walaupun saya bekerja di sini gitu ya, saya tidak bisa, I cannot be disrespected like that gitu ya. Kalian tidak bisa memperlakukan semena-mena gitu ya. Lalu ternyata ada kejadiannya ini tentu saja being recorded gitu ya, ada yang merekam, lalu diunggahlah oleh seseorang gitu ya. Seseorang ini tidak berada di lokasi gitu, tetapi dia yang mengunggah, dan video ini menjadi video percekcokan antara tamu dan customer service di Del Mar ini jadi viral gitu ya, banyak ditonton. Nah, lalu banyak sekali pakar-pakar baik itu dari industri pariwisata gitu ya, yang industri dari HR atau human resource gitu ya, HRD, banyak yang kepegawaian gitu ya, pakar-pakar kepegawaian yang mencoba menganalisa gitu ya. Jadi bagaimanapun setidak sopannya tamu gitu ya, customer service itu harus bisa meredam emosinya agar tidak terpancing dan justru membalas perlakuan tidak sopan itu juga dengan perlakuan yang tidak sopan itu, karena biasanya jadi petugas customer service, guest relation itu termasuk juga tenant relation. Jadi nanti kalau kalian misalkan bekerja di apartemen itu kan seperti hotel gitu ya, tetapi penghuninya kan sama. Nah, nanti namanya itu customer service-nya atau guest relation. Kalau di hotel kan namanya guest relation, kalau di apartemen itu namanya tenant relation. Jadi kalau ada komplain itu kan nantinya disampaikan kepada kalian, baik itu komplain terhadap manajemen dari apartemen atau juga komplain terhadap layanan manajemen apartemennya gitu ya. Jadi kalian nanti tenant relation lah yang harus menanggapi komplain tersebut. Nah, biasanya bagian-bagian pegawai-pegawai seperti ini harus mempunyai mental yang kebal gitu ya. Nah, sehingga ketika setidak sopan apapun komplainnya gitu ya, harus ditanggapi dengan sopan. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Sir. Tidak. Oke, thank you Miftah. Jadi intinya adalah
once in a while gitu ya, we have to put ourselves in other people's shoes. Jadi kadang kita itu harus menempatkan diri kita di posisi orang lain gitu ya. Ketika kita sebagai pembeli atau tamu gitu ya, tidak bisa komplain seenak-enaknya bagaimana kalau kita berada di posisi pekerja itu gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, I'm going to end this Zoom session. Thank you so much everyone for joining. I'll see you again tomorrow. Bye-bye everyone. Okay, thank you, Thank you, sir. sir. See you.